Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, sebelum kami menjelaskan tentang tempat ini, terlebih dahulu kami selalu menyebarkan doa untuk siapapun, lebih-lebih kepada panjenengan semua yang dengan tulus ikhlas menikmati suguhan kami yang sederhana ini, konten yang sangat sederhana, sangat tidak layak untuk ditonton. Namun dibalik ketidaklayakannya konten kami ini, kemampuan kami yang sedikit untuk menyampaikan sesuatu apa yang menjadi rahasia tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kami, lebih khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Semoga panjenengan semuanya senantiasa diliputi oleh kebahagiaan lahir batin, keberkahan rezeki, pekerjaan, iman Islam, keluarganya senantiasa tentrem, aman, damai, kehidupan yang layak, dunia akhirat selamat di penghujung usia. Semoga husnul khotimah, amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami channel TV Transmisi 7, yang pada malam ini kami berada di sebuah desa yang bernama Desa Pagak, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Sebagaimana yang panjenengan saksikan dalam gambar bergerak ini, bahwa ini adalah situs keramat yang bernama Ki Ageng Kebugiro. Siapakah Ki Ageng Kebugiro itu? Sebelum kami lanjutkan penjelasan lebih detail, jangan lupa di-share ke teman-teman. Barangkali informasi kami ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Bahwa tempat ini adalah petilasannya, bukan makamnya atau dalam tanda kutip makbarohnya. Makbarohnya di mana? Itu hingga kini warga desa Pagak sini itu belum bisa melacak keberadaan makamnya atau makbarohnya Ki Ageng Kebugiro. Oleh karena belum terlacak, maka untuk menghormati tempat petilasannya ini dijadikan tempat sakral, tempat keramat bagi warga desa Pagak sini. Tiap tahun diadakan kegiatan hari ulang tahun desa atau yang populer disebut sedekah bumi, diadakan kegiatan tahlilan, juga pengajian, juga hajatan, doa masal. Tentang sosok Ki Ageng Kebugiro, adalah sosok yang legendaris pada masanya. Cerita itu turun-temurun hingga sekarang, bahwa ketokohan Ki Ageng Kebugiro pada masa itu sangat berkarisma, membuat tokoh-tokoh lainnya itu pada sungkan segan sama beliau. Hujan deras lur, kilatnya menyambar-nyambar. Pengambilan gambarnya ya tidak bisa maksimal, juga tidak bisa optimal. Ini hanya dari sisi sini saja, dari sebelah sana tidak bisa, karena ini sambil berteduh. Sejarah Ki Ageng Kebugiro itu untuk sementara belum bisa kami sampaikan, karena data yang kami miliki itu sangat minim sekali. Semoga beliau berkenan memberikan informasi kepada kami, sehingga kami bisa menceritakan kepada panjenengan semua tentang jati diri beliau. Teman-teman yang budiman,
bahwa dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung, dimanapun kaki kita menjejakkan tanah, di situ kemungkinan lebih besar adanya petilasan atau makam atau makbarohnya para leluhur itu dipastikan ada, karena memang itu menjadi penyebab adanya sebuah desa atau wilayah tertentu. Namun terkadang jejak-jejak para tokoh terdahulu, para leluhur itu ada yang sudah terbuka diketahui oleh umum, ada pula yang masih mastur disembunyikan. Nah, ketika masih disembunyikan, maka kita membutuhkan tokoh yang mampu untuk membuka jati diri daripada makam atau makbarah atau petilasannya para leluhur itu. Oleh karena itu, terkait dengan tempat ini, yang tempat ini adalah notabene hanya sebagai situs atau petilasan, perlu adanya orang yang mampu untuk menguak di manakah sebenarnya makbarohnya atau kuburannya Simbah Ki Ageng Kebogiro itu. Karena di sini ini hanya sebagai petilasan. Malam ini kami hanya akan menyampaikan sedikit saja tentang data beliau, bahwa beliau ini diperkirakan hidup di kisaran abad ke-17, yaitu eranya Sultan Agung. Beliau itu kehidupannya bersesuaian dengan kehidupan Ki Ageng Ronggo Njaken, yang menurut cerita tutur tinular, cerita dari masyarakat, baik itu masyarakat warga desa Pagak sini dan desa Ronggo, bahwa kedua penggede itu, yaitu Ki Ageng Ronggo dan Ki Ageng Kebogiro itu bermusuhan begitu. Sehingga dari permusuhan itu mengakibatkan kedua penggede itu mengeluarkan ipat-ipat. Ipat-ipat itu kalau bahasa Indonesianya itu semacam sumpah serapah, pantangan bagi anak turunnya untuk tidak melanggarnya. Antara lain ipat-ipatnya itu bahwa anak turunnya itu tidak diperbolehkan menjalin hubungan rumah tangga pernikahan antar desa keduanya. Sehingga sampai sekarang itu sumpah serapah kedua Ki Ageng tersebut itu manjur. Pernah ada kejadian yang mungkin saja orang sekarang itu kan banyak sekali yang tidak menghiraukan tentang pamali atau pantangan sabda dari leluhurnya itu, sehingga nekat melakukan pernikahan antar kedua desa tersebut. Namun ujungnya pernikahan itu pun bubar di tengah jalan, dan itu dibuktikan tidak hanya 1-2 orang, tapi yang membuktikan itu sudah beberapa orang, dan hasilnya memang bubar begitu. Nah, oleh karena itu, karena akibat dari masa lalu yang seperti itu, maka Tuhan pun mengizinkannya. Karena memang orang dahulu itu kan kenapa ucapannya itu manjur, sabdo dadi, tan kena wolawali, itu karena memang orang dulu itu banyak tirakatnya, banyak riadohnya, topo broto, mekak poncondrio hawa songo. Sehingga dengan tirakat seperti itu, maka ucapannya itu manjur, diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka baik itu desa Pagak, Kelurahan Sriwidari maupun desa Ronggo, itu keduanya memang tidak bisa menjalin hubungan, baik itu hubungan rumah tangga maupun hubungan muamalah sampai sekarang seperti itu. Nah, tergantung kepada panjenengan semua berkenan mempercayai hal seperti ini ataupun tidak, itu
kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bagi kami, ya yakin, karena sudah dibuktikan tidak hanya 1-2 orang. Terkait dengan identitas beliau ini dari mana, keturunannya siapa, itu warga desa sini tidak bisa menjelaskan secara detail. Mereka hanya menyebutnya Ki Ageng Kebogiro, begitu saja. Oleh karena itu, dari penelusuran yang kami lakukan itu menemukan data bahwa beliau ini ada kaitannya dengan Kesultanan Mataram Islam. Nah, berkaitan itu apakah beliau ini termasuk punggawa Kesultanan Mataram atau bagaimana juga belum jelas. Mudah-mudahan nanti ada isyarahnya, sehingga isyarah itu bisa kami sampaikan kepada panjenengan tentang identitas beliau ini. Harapan kami, semoga pengumpulan data kami terkait dengan situs sejarah makam Petilasan atau Makbaroh itu nanti bisa terpenuhi. Untuk wilayah Kabupaten Pati ini minimal 180. Dan juga terima kasih untuk dukungannya teman-teman yang telah memberikan informasi kepada kami, juga dukungan terhadap channel kami ini. Semoga bisa berkembang memberikan informasi yang terbaik kepada teman-teman sekalian. Sesuai visi dan misi kami, tetap menjaga dan melestarikan situs peninggalan para leluhur. Ya, seperti itu harapan kami, semoga selalu mendapatkan bimbingan dari para guru-guru dan juga petunjuk hidayah taufik inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kami informasikan terkait dengan tempat ini. Tentang sejarahnya belum bisa kami sampaikan lewat pengambilan gambar sekarang. Mudah-mudahan nanti ketika video ini tayang ke YouTube, nanti kami bisa menyampaikan tentang sejarah beliau Simbah Kebogiro ini yang sangat fenomenal, melegenda pada kurun waktu beberapa abad yang lalu. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa ya digawa, Arab ya digarap. Sallallahu alaihi wasallam.